Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kusuma Ardita dengan NIM 23862002 dari PGSD 6A. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar pemecahan masalah matematika. Yang pertama, pengertian masalah matematika. Masalah matematika adalah suatu situasi atau pertanyaan yang memerlukan penyelesaian melalui penerapan konsep, prinsip, dan prosedur matematika menurut Polya 1973. Masalah matematika tidak selalu dapat diselesaikan secara langsung, sehingga memerlukan pemikiran dan strategi dalam menemukan jawabannya. Selanjutnya, perbedaan soal rutin dan soal non-rutin. Yang pertama, soal rutin adalah soal yang penyelesaiannya sudah jelas dan dapat dilakukan dengan rumus atau langkah yang telah dipelajari, sehingga cenderung melibatkan hafalan dan berpikir tingkat rendah. Yang kedua, soal non-rutin adalah soal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, melainkan membutuhkan pemahaman konsep, strategi khusus, serta kemampuan berpikir logis dan kreatif, sehingga termasuk dalam berpikir tingkat tinggi, menurut Matematika dan Takengon 2022. Contoh soal rutin dan non-rutin. Yang pertama, soal rutin. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luasnya? Untuk rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya 5 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi 5 dikali 6 itu hasil untuk luasnya. Yang kedua, soal non-rutin. Tentukan dua suku berikutnya dari pola barisan. Jadi untuk soal non-rutin ini memerlukan strategi untuk menemukan jawabannya. Karena 2 ke 4 ke 6 itu sama-sama ditambahkan 2, jadi 2, 4, 6 dan hasilnya di sini 8. Selanjutnya, tipe masalah matematika, masalah tertutup dan terbuka. Berdasarkan strukturnya, masalah dalam matematika terbagi menjadi masalah terdefinisi secara sempurna, well-defined atau masalah tertutup, dan masalah terdefinisi secara lemah, ill-defined atau masalah terbuka, menurut Scrow, Dunkel, dan Bendisen 1995. Masalah tertutup adalah masalah yang disajikan dengan jelas dan hanya memiliki satu solusi penyelesaian. Masalah terbuka adalah masalah yang kurang terspesifikasi dengan jelas dan memiliki lebih dari satu strategi atau solusi penyelesaian. Contoh soal tipe masalah matematika masalah tertutup dan terbuka. Yang pertama, tertutup. Ani mempunyai 20 permen. Ia memberikan 8 permen kepada temannya. Berapa sisa permen Ani? Jadi untuk masalah tertutup ini mempunyai satu cara penyelesaian. Jadi Ani mempunyai 20 permen, lalu ia memberikan kepada temannya 8 buah. Jadi 20 dikurangi 8, hasilnya sisa permen Ani ada 2 buah permen. Yang kedua, terbuka. Ayah memiliki sebuah roti berbentuk persegi. Ia ingin membagi roti tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Jelaskan minimal 2 cara yang berbeda untuk membagi roti tersebut. Untuk cara pertama bisa digunakan pada gambar seperti gambar pizza tersebut. Terus cara yang kedua, membagi roti menjadi dalam satu roti dibagi menjadi horizontal semua menjadi 4 bagian atau vertikal semua menjadi 4 bagian. Tipe masalah matematika rutin dan non-rutin. Di dalam matematika itu sendiri terdapat 2 jenis soal, yaitu tentang masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Sedangkan dalam masalah tidak rutin, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam, menurut Ade Putri 2018. Jadi ini contoh soal tipe masalah matematika rutin dan non-rutin. Yang pertama, soal rutin. Sebuah segitiga memiliki alas 4 meter dan tinggi 2 meter. Berapa luas segitiga tersebut? Untuk contoh soal non-rutin, Ani mempunyai 3 kotak. Setiap kotak berisi 3 kantong. Setiap kantong berisi 3 kelereng. Berapa jumlah seluruh kelereng Ani? Tipe masalah dengan satu solusi atau close-ended. Masalah dengan satu solusi atau close-ended, penggunaan soal tertutup kurang mendorong siswa
untuk mengeksplorasi berbagai ide-ide matematikanya, sehingga kurang memungkinkan untuk secara efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika sekaligus membangun pemahaman matematika siswa, menurut M. Desi Aryani, DKK 2024. Tipe masalah dengan lebih dari satu solusi atau open-ended. Mohon maaf, pada dalam PPT itu masih tertulis satu solusi. Multi-solusi atau open-ended yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Menurut Hendriani 2023, orientasi open-ended terletak pada proses, bukan pada hasil semata. Proses ini menyangkut strategi, metode, dan cara, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan matematika, dan peserta didik dengan kemampuan yang lebih rendah dapat menikmati kegiatan matematika sesuai dengan kemampuannya. Baik, berikut ini contoh soal tipe masalah close-ended dan open-ended. Yang pertama, contoh soal tipe close-ended. Ibu membeli 3 kotak telur di pasar. Jika setiap kotak berisi 10 telur, berapakah total seluruh telur yang dibeli ibu? Jadi ini memiliki satu solusi. Yang kedua, open-ended. Seorang petani ingin memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Luas kebun tersebut adalah 24 meter persegi. Berapa saja kemungkinan panjang dan lebar kebun tersebut jika ukurannya harus dalam bilangan bulat? Berikan minimal 3 kemungkinan pasangan ukuran yang berbeda. Jadi ini multi solusi, jadi lebih dari satu solusi jawabannya. Perbedaan soal latihan versus masalah matematika. Yang pertama, soal latihan merupakan instrumen yang dirancang untuk mengasah kemampuan prosedural siswa dalam menerapkan langkah-langkah atau algoritma yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui latihan ini, siswa tidak hanya diuji hasil belajarnya, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dari tingkat rendah atau LOTS hingga tingkat tinggi atau HOTS, menurut Lestari et al. 2022. Selain aspek kognitif, soal latihan yang relevan dengan hambatan belajar siswa juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif guna membangun kolaborasi erat antara guru, siswa, dan orang tua, menurut Purwantoro dan Saryantono 2020. Yang kedua, masalah matematika adalah persoalan yang jawabannya belum diketahui dan memerlukan proses berpikir untuk menemukan solusinya. Dalam pembelajaran, masalah diberikan untuk melatih kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis siswa. Pemecahan masalah tidak hanya menekankan pada jawaban akhir, tetapi juga pada proses berpikir dalam menemukan solusi, menurut Anggo Mustamin 2011. Dalam menyelesaikan masalah matematika, siswa melalui tahapan memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban. Berikut ini adalah contoh soal latihan dan masalah matematika. Untuk yang pertama ini contoh soal latihan. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang memiliki panjang 80 cm dan lebar 50 cm. Hitunglah luas papan tulis tersebut. Untuk masalah matematika ada pada nomor 2, yaitu Pak Budi memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Pak Budi ingin menanam sayuran di kebunnya. Ia ingin menanam sayuran di setiap petak yang berukuran 1 meter kali 1 meter. Selanjutnya, pengertian pemecahan masalah matematika adalah proses menemukan solusi terhadap masalah yang belum memiliki jawaban langsung melalui strategi tertentu, menurut Polya 1973. Tujuan pemecahan masalah matematika yang pertama, pengembangan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional menurut Ennis 1985.
Yang kedua, pengembangan berpikir analitis adalah kemampuan untuk mengurai masalah menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut menurut Newell dan Simon 1972. Yang terakhir, pengembangan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan menemukan solusi alternatif dalam pemecahan masalah menurut Torrance 1974. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemecahan masalah matematika merupakan proses penting dalam pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara berpikir dalam menemukan solusi. Masalah matematika berbeda dengan soal latihan, karena menurut pemahaman konsep, strategi, serta kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Soal matematika memiliki berbagai jenis seperti soal rutin dan non-rutin, masalah tertutup dan terbuka, serta masalah dengan satu solusi maupun multisolusi yang masing-masing memberikan tingkat tantangan dan cara penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan berbagai tipe masalah dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh dan membantu mereka menghadapi berbagai situasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.